Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun, Ya Bun. yang terhormat Bu Diana Sari selaku Kepala Sekolah SDN 5 Tulang Bang Udik, dan yang saya banggakan rekan-rekan semua karena pada pagi hari ini telah menyempatkan kita dalam kegiatan saya, yaitu Lisna Kurnia, guru penggerak angkatan 10 dalam kegiatan BIMTEK Pengembasan Budaya Positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kegiatan hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat beriring salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah rekan-rekan semua, sebelum kita memasuki kegiatannya, saya ucapkan banyak terima kasih karena pada hari ini Bapak dan Ibu sudah menyempatkan kegiatan saya. Semoga hari ini kegiatan ini bisa bermanfaat kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita dimulai, supaya lebih semangat, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Baik Bapak Ibu, hari ini yang dengan suara saya tepuk 1 kali. Oke, yang dengan suara tepuk 2 kali. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi tentang BIMTEK Pengembasan Budaya Positif. Nah, di sini saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Next, Bu Nopi. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini untuk latar belakang, di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Budaya positif di sekolah sangatlah penting ditumbuhkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan pusat pendidikan, yaitu tempat tumbuh dan kembangnya karakter siswa. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin. Next, Bu Nopi. Nah, di sini ya Bapak Ibu, relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan problem pelajaran Pancasila. Kita sudah mengetahui ada pelajaran Pancasila yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di sini ada contohnya. Tuntunan petani, budi pekerti, kodrat alam dan zaman, bukan tabu rasa dan budi pekerti. Selanjutnya di sini ada hukuman, peraturan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ada hukuman. Contohnya di sini ada menyakitkan, terus peserta tidak nyaman, korban, agresif, terus akan membenci, balas dendam, menyembunyikan kesalahan, terus kamu harus, jadi kita sebagai tidak boleh menuntut ya, kamu harus begini. Terus yang selanjutnya yaitu awas kamu nanti. Nah, jadi ini contoh. Terus yang kedua ada peraturan dan konsekuensi. Yang kedua ada konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring, murid hanya menghormati peraturan, mendorong kepatuhan, konsep diri baik, kehilangan hak, merasa terkekang, kontrolnya positif, dan apa peraturannya dan lakukan apa kata saya. Lalu yang ketiga yaitu restitusi.
masalah terpecahkan, murid tanggung jawab, menghormati diri dan orang lain, disiplin positif, membentuk kekuatan diri, anak paham dirinya, bersemangat memperbaiki diri. Terus apa yang kamu yakini, lalu bagaimana cara menyelesaikan masalahmu. Nah, di sini membuat keyakinan kelas karena kita sudah menerapkan ya Bapak Ibu. Di sini ada 7. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Dari atas Membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Baik Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Di sini yang pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja di sini, contohnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lalu yang terakhir, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia, merasa diterima, bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi mana ini? Apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, teman, manajer, monitor, atau pemantau? Nah, di sini ada sebuah cuplikan Bapak Ibu, boleh diputar Bu Nopi, posisi kontrol yang mana? Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya pada bagian mana? Bu, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Terus yang keempat, sebagai pemantau, kamu salah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Terus yang kelima, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Baik Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol restitusi yang saya jelaskan, kira-kira nih Bapak Ibu berada di posisi restitusi yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Oh ya, Bu Liana. Kalau saya sebagai teman, jadi anak-anak itu ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi kesalahannya itu dibiarkan dulu. Jadi untuk ininya aja apa istilahnya supaya dia itu berubah yang akan datangnya. Begitu. Tepuk dua kali untuk Bu Diana. Oke, selanjutnya selain Bu Diana tadi dia berpikir ternyata dia di posisi kontrol sebagai teman.
Ternyata dia ya udahlah nggak apa-apa, dimaklumin dulu, terus dikasih pengertian sehingga anak-anak itu bisa memperbaiki. Selanjutnya Bapak Ibu, oh ya Bu Ria, silakan Bu Ria. Nomor 2, pembuatan merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi siswa jadi menangis. Kadang-kadang nggak tega bikin siswa itu menangis. Apalagi kalau melakukannya sama orang tua. Bu, saya tadi kena marah sama Bu Gurunya. Nggak tahu alasannya kenapa, kan? Tepuk satu kali untuk Bu Ria. Baik, tadi Bu Ria membuat merasa bersalah. Mungkin Bu Ria sering mengungkapkan, kamu ini buat ibu kecewa. Nah, seperti itu. Tadi Bu Diana merasa sebagai teman. Selanjutnya Pak Hasan. Oke. Terima kasih Bu Risma. Saya selama ini selalu dalam posisi pemantau Bu Risma. Jadi saya selalu memantau anak itu. Saya ingatkan, kamu salah, kamu langgar. Saya ingatkan kalau melanggar peraturan konsekuensinya apa. Jadi seperti itu Bu Risma. Terima kasih. Oke, tepuk 3 kali untuk Pak Hasan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Di sini kita menyadari ternyata ada 5 posisi kontrol restitusi yang mungkin tanpa kita sadari sering kita lakukan terhadap anak. Next, Bu Mel. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira yang paling baik kita terapkan untuk peserta didik yang mana Bapak Ibu? Sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena anak-anak itu merasa tidak disalahkan. Jadi kita sebagai guru itu merangkul gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan tadi penghukum, kalau penghukum itu dia langsung mengejar siswa itu tanpa mempertimbangkan masalahnya seperti apa. Terus yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Dia itu mengejar anak itu sehingga dia itu merasa bersalah telah melakukan kesalahan. Lalu yang ketiga itu sebagai teman, dia merangkul, lalu dia memaklumi supaya siswanya bisa ke arah yang lebih baik. Terus yang keempat sebagai pemantau. Nah di sini yang terakhir ada sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol restitusi yang baik kita terapkan terhadap peserta didik yaitu sebagai manajer. Karena di sini kita sebagai guru harus mencari solusinya seperti apa, lalu memecahkan tanpa menjatuhkan mental siswa. Next Bu Mel. Nah selanjutnya di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang iya benar sekali ya. Ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tidak hanya berbeda kata tapi berbeda arti. Di mana keyakinan kelas itu dilaksanakan dengan kesepakatan bersama dengan murid, tidak hanya gurunya saja. Sehingga keyakinan kelas ini akan tumbuh keyakinan dan bertanggung jawab terhadap diri anak itu sendiri. Next Bu Mel. Nah, di sini segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Cinta. Silakan duduk. Begini Cinta, Ibu panggil kamu ke kantor karena Ibu mendapatkan laporan dari Pak Hasan bahwa saat Bapak Ibu dulu kemarin rapat, kamu membolos ya? Iya Bu. Oke, lalu kamu pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke kantin Bu. Baik Cinta, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan apa manfaat membolos saat jam pembelajaran. Tidak ada Bu. Lalu, membolos yang kamu lakukan kemarin itu menurut Cinta benar atau salah?
Maaf Bu, saya sudah melanggar peraturan sekolah dan membuat ibu cemas. Iya, benar sekali. Terus kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas, lalu ada teman yang mengajak saya untuk membolos, lalu saya mengikuti ajakannya Bu. Baik, sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Tidak Bu, kami minta maaf, kami tidak akan mengulanginya lagi. Baik, untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan meminta tugas kepada ibu guru. Iya benar, ketika Bapak Ibu guru rapat, sebaiknya kamu meminta tugas untuk guru piketnya ya. Nah, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan ini dan belajar dari kesalahan yang kamu lakukan. Iya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Semangat ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Cinta Dinda Natasha dari kelas 5. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Lisma untuk tidak membolos lagi karena membolos dapat merugikan diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak, silakan duduk. Baik Susi, Susi tahu tidak kenapa Ibu panggil ke kantor? Kemarin waktu ujian semester saya mencontek Bu. Oke, seperti itu. Coba Susi pelan-pelan ceritakan kronologis ceritanya seperti apa. Iya Bu, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan ujian semester dan diketahui oleh pengawas Bu. Oh begitu. Susi, Ibu yakin tidak ada siswa yang sempurna Nak. Kita setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu sudah baik, sudah mau mengakui kesalahanmu. Iya Bu, saya menyesal Kenapa Susi sampai mencontek Nak? karena pelajarannya begitu sulit. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf Bu. Ya, tidak apa-apa. Kira-kira menurut Susi, tindakan Susi itu sudah benar atau salah sih? Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Oke, untuk kedepannya, saat ujian berlangsung, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan belajar lebih tekun dan saya akan bertanya kepada guru apabila saya belum paham tentang materi ini. Bagus, benar Nak. Karena Bapak Ibu guru pasti akan membimbing Susi. Ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Semangat ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, nama saya Susi dari kelas 4. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Lisma. Ternyata mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mengikuti pemaparan ini dalam penerapan program disiplin positif. Semoga kegiatan kita pada siang ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.